Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifana Nabila, NIM 60. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pelanggaran kedaulatan ruang udara oleh pesawat asing yang melintas di negara Indonesia menurut hukum internasional. Sebelum membahas dari persoalan tema tadi, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu kedaulatan. Kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga oleh suatu negaranya. Teori Hans Kelsen mengungkapkan bahwa kedaulatan adalah kualitas penting dari negara yang berarti negara tersebut merupakan satu kesatuan tertinggi dan kekuasaan didefinisikan sebagai hak atau kekuatan untuk memaksa. Hukum internasional hanya berlaku apabila diakui oleh negara yang berdaulat. Negara yang berdaulat diartikan sebagai negara yang memiliki kekuasaan tertinggi atau biasanya disebut supreme authority, yang berarti bebas dari negara lain. Bebas di sini memiliki arti bebas keluar maupun di dalam, yang berarti berhak untuk mengatur negaranya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Next. Lalu apa kedaulatan negara di ruang udara? Konsep kedaulatan negara di ruang udara merupakan perkembangan dari konsep hukum Romawi yang berbunyi jus est solum et jus est et colum, yang berarti barang siapa memiliki sebidang tanah dengan demikian juga memiliki segala yang berada di atasnya sampai ke langit dan segala yang berada di dalam tanah. Oleh karena itu, untuk mengatur yurisdiksi ruang udara diberlakukan dengan cara menarik dari tanah yang dimiliki negara tersebut ditarik hingga ke atas, seperti itu. Konvensi Paris 1919 tentang The Regulation of Aerial Navigation, Pasal 1 Konvensi Paris 1919 yang dikuatkan oleh Konvensi Chicago 1944 tentang International Civil Aviation mengatakan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayah teritorialnya, yang berarti negara berdaulat memiliki kekuasaan yang penuh negara untuk mengatur ruang udara yang di atas teritorial wilayahnya, seperti itu. Lalu, apa itu pelanggaran udara? Pelanggaran ruang udara adalah suatu keadaan di mana pesawat terbang suatu negara sipil atau militer memasuki wilayah udara negara lain tanpa izin sebelumnya dari negara yang wilayahnya dimasuki itu. Di sini kita perlu menggarisbawahi arti dalam tulisan tanpa izin sebelumnya dari negara yang wilayahnya dimasuki. Kata tanpa izin itu mengandung arti hukum bahwa pada dasarnya wilayah udara suatu negara adalah tertutup bagi pesawat negara-negara lain, bukan bebas terbuka. Konsep ini dilandasi kuat oleh alasan pertimbangan keamanan negara. Oleh karena itu, untuk memasuki wilayah tersebut, maka perlunya perizinan dari negara yang akan dimasuki wilayahnya oleh pesawat tersebut. Nah, sebelum masuk ke dalam kasus, tentu saja saya akan membahas lebih lanjut tentang lalu bagaimana supaya ketika melintasi negara tersebut tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran. Dalam Aneks 2 memberikan rekomendasi dan standar yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan pelaksanaan penerbangan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 37 Konvensi Chicago 1944. Yaitu beberapa persyaratan penting yang harus dipatuhi dalam penerbangan sipil internasional yang diatur dalam aneks ini adalah yang pertama, tentang flight plan atau rencana penerbangan. Pesawat sipil yang melaksanakan penerbangan internasional harus menyampaikan kepada Air Traffic Service Unit tentang flight plan-nya. Pesawat yang bersangkutan harus menjelaskan hal-hal seperti identifikasi pesawat, jenis penerbangan yang dipilih, lalu juga memberikan tanda-tanda darat sebagai petunjuk dan tipe penerbangan yaitu sipil atau militer, dan memberitahu tipe pesawat apa dan rute yang dipilih, tujuan pendaratannya, dan lain sebagainya. Nah, flight plan ini harus disampaikan 1 jam sebelum penerbangan atau bisa disampaikan pada saat terbang dengan menggunakan radio komunikasi paling lambat 10 menit sebelum memasuki titik di mana area pengaturan atau titik di mana melewati udara atau rute-rute yang telah ditetapkan. Yang kedua, yang diatur oleh aneks ini adalah kewajiban untuk melakukan komunikasi 2 arah dengan pengatur lalu lintas udara untuk melaporkan posisinya setiap kali melewati reporting point seperti tentang pesawat, waktu, dan ketinggian. Nah, lalu contoh kasus apa saja yang pernah pelanggaran di ruang udara Indonesia ini? Banyak sekali contoh kasus yang ada
di pelanggaran yang ada di ruang udara Indonesia. Namun saya hanya menetapkan 3. Yang pertama, pelanggaran atas wilayah Indonesia tercatat pertama kali terjadi pada tanggal 2 Juli 2003 ketika 5 pesawat militer F-18 Hornet milik Amerika Serikat melintasi Pulau Bawean tanpa izin. Pesawat tempur TNI AU kita mengejar dan memperingatkan mereka hingga pergi dari udara Indonesia. Di tahun inilah pertama kali terjadinya pelanggaran ruang udara Indonesia. Lalu yang kedua, pada bulan Juni 2011, pesawat angkut C-17 Global Master pernah masuk wilayah Indonesia tanpa izin. Pesawat raksasa itu masuk lewat Pekanbaru Riau, pesawat dihalau keluar hingga ke Morotai. Lalu terjadi kembali pada tanggal 29 November 2012, pesawat sipil yang berisi Wakil Perdana Menteri Papua Nugini dikawal ketat oleh pesawat TNI militer kita selama 37 menit karena melintas tanpa izin. Namun tidak ada aksi penurunan dan pesawat itu dibiarkan terbang kembali. Nah, banyaknya kasus pelanggaran yang ada di Indonesia, tentu saja ada beberapa faktor yang melatar belakangi pelanggaran-pelanggaran tersebut, yaitu yang pertama, pesawat negara-negara asing sering melanggar wilayah udara Indonesia dengan alasan bahwa yang melanggar bukan pilot yang mengemudikannya, tetapi operator pesawat dari maskapai yang bersangkutan dalam kedudukannya sebagai pemilik pesawat tersebut. Namun, dalam masalah ini berakibatnya sulit menjatuhkan sanksi kepada personal karena pihak operatornya adalah badan hukum asing yang berada di luar yurisdiksi dan wilayah teritorialnya Indonesia. Lalu yang kedua, sanksi denda terlalu kecil yaitu sebesar 60 juta terhadap pelanggaran atas wilayah udara di Indonesia oleh pesawat asing. Pasal 414 UU nomor 1 tahun 2009 berbunyi, setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara asing di wilayah negara RI tanpa izin menteri sebagaimana yang dimasukkan dalam pasal 63 ayat 2 dapat dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Namun lagi-lagi perlu kita ketahui biaya operasional pesawat kita untuk mengejar lalu untuk menghalau menghabiskan dana sebesar 20 US dollar atau sekitar 240 juta per jam yang dimana pengeluaran yang kita keluarkan untuk mengejar pesawat yang melakukan pelanggaran itu jauh lebih besar daripada denda yang kita terima. Oleh karena itulah banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang ada di ruang udara Indonesia karena tidak bisa memberikan sanksi kepada personal dan juga tidak mendapatkan income yang cukup ataupun balance kepada pemasukan negara. Lalu, tentu saja hal ini harus ditangani dengan tegas agar kedaulatan negara kita tetap terjaga. Untuk mengimplementasikan pelaksanaan tugas penegakan kedaulatan dan hukum ruang udara nasional, maka dibutuhkan peran Komando Pertahanan Udara Nasional, biasanya disebut Kohanutnas. Nah, Kohanutnas ini memiliki dua operasi pertahanan. Nah, operasi pertahanan itu terbagi menjadi dua aktif dan juga pasif. Nah, di operasi pertahanan aktif, yang pertama, deteksi. Apa itu deteksi? Deteksi adalah proses pengawasan terhadap sasaran udara secara elektronis dan visual. Proses tersebut untuk mengetahui secara pasti situasi udara yang terjadi pada saat itu. Dengan mengetahui data sasaran udara dapat ditentukan lintasan, arah, dan kecepatannya dapat ditentukan sasaran tersebut merupakan ancaman udara atau bukan. Lalu identifikasi. Apa itu identifikasi? Identifikasi merupakan proses penentuan klasifikasi setiap sasaran udara kawan, sasaran udara tidak dikenal, atau sasaran udara musuh. Yang ketiga, penindakan. Penindakan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan identifikasi yang dilakukan oleh pesawat tempur sergap untuk membayang-bayangi penghalauan, pemaksaan mendarat, dan penghancuran. Lalu, operasi pertahanan pasif. Yang pertama, pemberitahuan bahaya. Hal ini bertujuan untuk pengamanan personal dan fasilitas terhadap serangan udara dan peningkatan kesiapan seluruh unit dalam menghadapi serangan udara. Yang kedua, penanggulangan akibat serangan udara. Upaya ini dilakukan untuk tindakan pengamanan daerah serangan udara, penyelamatan korban manusia, dan mencegah timbulnya bahaya baru sebagai akibat serangan udara. Next. Lalu, bagaimana hukum internasional dalam menyikapi pelanggaran ruang udara oleh pesawat asing? Hukum internasional memberikan kedaulatan yang penuh dan eksklusif pada negara kolong untuk mengatur penerbangan di atas wilayahnya. Negara kolong berhak mengatur jalur-jalur penerbangan bagi pesawat asing, menentukan zona larangan terbang yang sifatnya permanen ataupun terbatas. Negara kolong berhak untuk melakukan intersepsi atau penyergapan dan memaksa turun pesawat yang melakukan pelanggaran untuk kemudian diproses hukum menurut hukum yang berlaku di negara tersebut.
Namun, di sisi lain, negara kolong wajib mengadopsi semua prosedur dan standar-standar internasional di dalam ketentuan penerbangan nasional, termasuk di dalamnya Rules of the Air and Air Traffic Control Practice. Setiap negara wajib memberikan kemudahan pada navigasi udara internasional. Terkait dengan pelanggaran terhadap ruang udaranya, penentuan status hukum pesawat pelanggar sangatlah penting. Lalu, karena negara kolong ini berhak untuk melakukan interupsi dan penyergapan dan memaksa turun pesawat yang melakukan pelanggaran untuk kemudian proses hukum. Nah, sepanjang menyangkut pesawat sipil, negara yang kedaulatannya telah dilanggar tidak dapat menggunakan tindakan balasan tanpa batas. Tindakan yang diambil harus bersikap bijaksana dan tidak membahayakan nyawa para penumpang yang ada dalam pesawat. Pelanggaran ruang udara yang dilakukan pesawat sipil tidak menimbulkan state responsibility apabila negara tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pelanggaran tersebut. Dengan demikian, segala macam sanksi yang diberikan oleh negara kolong menjadi tanggung jawab dari maskapai penerbangan yang bersangkutan. Seperti itu, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa.